Di tengah perumahan elit, tersembunyi pabrik ilegal yang memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis. Penggerebekan aparat kepolisian mengungkap fakta yang sangat mengejutkan. 1 ton cairan sintetis senilai 350 miliar rupiah siap diedarkan ke pasar gelap. Perang terhadap narkoba merupakan harga mati dan tidak dapat dikompromi oleh negara manapun. Awal Februari lalu, sebuah rumah di pemukiman elit di wilayah Sentul Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, digerebek polisi gabungan Polres Bogor dan Direktorat Narkoba Polda Jabar. Dari dalam rumah tersebut, polisi menangkap 2 tersangka. Ternyata, rumah ini dijadikan pabrik terselubung untuk produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Sebanyak 1 ton narkotika jenis tembakau sintetis dan bahan kimia yang menjadi bahan dasar narkotika berhasil disita polisi. Pada hari Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, sekitar pukul 23.30, Polda Jawa Barat bersama dengan Polres Bogor Kabupaten berhasil mengungkap clandestine laboratori jenis tembakau sintetis. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan clandestine laboratori terbesar di wilayah Polda Jawa Barat. Seberat 1.000 kg atau 1 ton jenis tembakau sintetis yang siap edar. Layaknya sebuah laboratorium, sejumlah peralatan seperti tabung reaksi, gelas ukur, alat tritasi, hingga alat untuk mensterilisasi atau otoklav ada di dalam ruangan ini. Tak hanya itu, sejumlah bahan kimia dalam bentuk cair pun berjejer rapi. Bahkan, puluhan dus yang berisi tembakau sintetis menumpuk di dalam rumah ini. Yang dicampur tadi? Belum campur? Iya. Berarti masih mentah ya, masih bahan? Iya. Belum ini ya? Dan sobek disatuin itu, Pak. Oh, baru disatuin semua. Baru diaduk sama cairan yang kamu apain tadi? Disemprot ya? Dari beberapa kasus yang pernah diungkap polisi, sindikat narkoba selalu menyamarkan aktivitas produksinya di tengah pemukiman warga. Perumahan elit menjadi pilihan utama para sindikat. Kondisinya yang tertutup dan lingkungan yang relatif sepi membuat para sindikat leluasa melakukan aksinya. Mengapa hal ini terulang? Apakah masyarakat kita kurang waspada terhadap gerak-gerik sindikat narkoba? Kami pun langsung menelusuri lokasi yang dijadikan laboratorium narkotika di wilayah Babakan Madang, Sentul Bogor. Sebuah perumahan elit dengan lingkungan yang relatif sepi, kami berkesempatan bertemu dengan Jimmy, Ketua RT. Ini bukan kali pertama masalah narkoba. Ini sudah mungkin lebih dari 10 kali lah. Tapi bukan pabrik semacam ini. Misalnya ada orang pakai narkoba, ada pabrik kecil pernah di Jungle Land, di Mountain View pernah ada juga. Tapi tidak sebesar ini. Dan itu nggak terlalu di-expose. Paling cuman begitu aja hilang. Jimmy juga tak menyangka jika laboratorium narkotika ada di dalam lingkungannya. Apalagi tak pernah ada laporan penyewa di rumah tersebut. Tidak pernah tahu karena dia tidak pernah melapor. Begitu ceritanya, karena tidak melapor ya kita mana tahu. Dan kebetulan warga saya ini kan kadang-kadang kurang peduli. Kali ini saya juga kaget bisa luar biasa begini, kaget dengan berapa kompi polisi datang, sampai Mabes datang, sampai Polda juga dan Polres. Jadi ini luar biasa. Setelah, boleh cerita ya?
Setelah saya tahu bahwa ternyata itu 1 ton. Untuk mengetahui seperti apa isi rumah yang dijadikan laboratorium narkotika tersebut, setelah bertemu dengan Pak RT, kami pun menyambangi lokasi rumah penggerebekan. Tak ada garis polisi. Yang tersisa hanya barang-barang yang masih berserakan dan pecahan kaca pintu bekas penggerebekan. Emang udah berapa lama sih Pak dia nyewa di sini? 2 minggu. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu ya. Waktu awal nyewanya itu dia ngomongnya apa Pak? Siapa? Maksudnya Bukan tamu saya, tamu teman. Miskat, penjaga rumah ini mengungkap, ia tidak pernah tahu rumah ini dijadikan tempat produksi narkoba. Pemirsa, siapa yang menyangka rumah mewah di belakang saya ini dijadikan produksi narkoba. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1 ton narkoba diproduksi di rumah ini. Memang di luar nalar, karena rumah ini berada di lingkungan rumah mewah. Lalu seperti apa jaringan dan pengedarannya? Berikut penelusuran kami. Bukan kali pertama, polisi membongkar jaringan narkoba berbahan baku sintetis atau yang kerap disebut sinte. Penggerebekan yang terjadi pada awal Februari lalu merupakan pengembangan dari sindikat narkoba yang berhasil dibongkar di wilayah Malang dan Bali. Jadi ternyata setelah didalami oleh Barreskrim, keterkaitan antara Bali, Malang, Bogor itu satu ternyata. Modusnya satu, polanya satu. Sehingga ini yang menjadi menariknya, kenapa kok ada barang baru di dalam yang temuan Bogor. Itu yang sekarang mau dilidik oleh Barreskrim Polri. Lebih lanjut, AKBP Rio Wahyu mengungkap jika modus dan formulasi yang diproduksi di wilayah Babakan Madang Sentul Bogor merupakan bahan yang sama seperti yang ditemukan di Malang dan Bali dan diimpor langsung dari Cina. Ada beberapa barang bukti yang dimana salah satunya adalah prekursor bahan kimia yang didatangkan dari Cina ini. Jadi itu kita temukan ada sisanya kurang lebih hampir 400-an gram. Kemudian di situ ada juga potasium, alat campurnya, ada alkohol, terus tempat masaknya itu ada berupa tabung yang seperti yang diberitakan. Persis sama dengan yang di Bali, hanya saja ada yang menarik di situ. Kami temukan ada 125 botol parfum yang isinya kurang lebih 50 ml. Itu setelah kami cek di Puslapor, itu adalah biangnya sinte berbentuk cair. Kalau yang lainnya kayak potasium itu ada di Indonesia, tempat masaknya itu buatan sendiri, lalu alkoholnya juga buatan Indonesia. Jadi yang dari luar negeri itu hanya prekursornya, biang sintenya itu yang dalam bentuk kapur-kapur itu, Mbak. Sintai sendiri pertama kali teridentifikasi di Eropa sekitar tahun 2017. Dan semakin banyak diminati di tahun-tahun berikutnya. Lalu bagaimana sintai ini ditambahkan ke tembakau hingga membuat efek kecanduan? Setelah kami cek di Puslapor, itu adalah biangnya sinte berbentuk cair. Nah, sehingga penggunaannya bisa disemprotkan di rokok. Ketika disemprotkan rokok, dia otomatis sama persis efeknya apabila menyamarkan tidak menggunakan narkoba. Betul. Tapi efeknya seperti Iya. menggunakan narkoba. Nah, itulah yang didalami oleh Barreskrim Polri, dipimpin oleh Pak Mukti. Ini produk baru, modus baru, buatnya di mana? Karena yang kami temukan di sana sudah dalam bentuk jadi. Di luar yang sembako sintetis yang kita temukan. Artinya dalam bentuk jadi itu dalam bentuk spray itu? Iya, dalam bentuk parfum itu, spray 125 botol ukuran 50 ml.
Harga yang relatif murah menjadikan tembakau sinte digemari remaja rentang usia 17 hingga 25 tahun. Apalagi bentuknya seperti rokok. Ada dua, satu tembakau sintetis, satu bentuknya spray. Seperti kalau menurut keterangan mereka, itu seperti rokok. Jadi dilinting, dicampurin di dalam. Jadi rokok yang tidak diiklankan lah di pasaran, iya. dia rokok jenis bentuknya rokok, jadi mengelabui petugas begitu narkoba. Betul, dan harganya lebih murah daripada ganja. Dia 350.000 per gram. Artinya kalau orang 350.000, 5 atau 10 orang, dianya 35.000 aja bisa dapat satu linting barang tersebut. Dan efeknya lebih parah dibanding ganja. Karena apa? Ada campuran kimianya. Dari tembakau yang utuh, disiapin, ini membuat bahan kimianya, setelah jadi bahan kimianya, biang sintenya itu disemprotkan ke tembakau tersebut. Dan itu kan lebih bahaya. Tapi semuanya adalah barang yang sangat berbahaya dan dilarang di Indonesia. Sinte atau tembakau sintetis yang ditemukan di wilayah Sentul, Bogor merupakan senyawa kimia buatan. Lalu, apa sebenarnya tembakau sintetis dan bagaimana cara kerjanya? Kepada kami, Kombes Pol Manalu mengungkap bagaimana senyawa ini bekerja hingga menimbulkan efek kecanduan bagi pemakainya. Kalau tembakaunya tembakau biasa, tembakau yang dibeli di pasaran bebas bisa. Cuman itu yang saya bilang bahan prekursornya nih ini didatangkan dari Cina. Itu yang saya katakan tadi, cairan MDMB Inaka ini. Nah, mereka datangkan, mereka racik, ya kan, kemudian dicampur ada bahan lagi itu potasium atau nanti teknisnya ke sana aja ya. Ini diaduk lah, difermentasikan, diolah, baru nanti setelah jadi bahan itu disemprotkan di tembakaunya. Itu berproses 2 kali 3 kali semprot, kemudian setelah jadi baru dikemas. Dan dikemas mereka mungkin per 100 gram per kecil. Dengan harga kurang lebih 350.000 lah rencananya. Penggerebekan laboratorium narkotika di sebuah perumahan mewah di Sentul, Bogor, Jawa Barat berhasil membengkuk 2 orang dari tempat kejadian. Keduanya berperan memproduksi tembakau sintetis, sedangkan bandar besarnya masih dalam pengejaran polisi. Jadi di dalam rumah tersebut oleh 2 orang pekerja ini dikendalikan oleh pengendali tadi, di mana bahan-bahan prekursor tersebut, cairan yang mengandung MDMB Inaka, ini hasil lab, ini mereka dikendalikan oleh pengendali tadi, yang 2 orang DPO ini. Jadi mereka disuruh mencampur, kemudian bahan ini dimasak, diolah, kemudian setelah jadi baru nanti disemprotkan ke tembakaunya. Lalu, apa bahaya yang akan menghadang jika kecanduan narkoba sinte? Pemberantasan narkotika yang terus dilakukan nyatanya tak berbanding lurus dengan menurunnya peredaran narkoba di masyarakat. Yang terjadi justru seolah makin subur. Padahal sudah mafhum diketahui masyarakat luas betapa bahayanya mengkonsumsi narkoba termasuk sinte. Untuk mengetahui seberapa besar efek buruk tembakau sinte, kami pun menemui Dr. Amrita Devi, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Permasalahan gangguan kejiwaan psikotik seperti halusinasi, paranoia, ini adalah efek yang paling sering kita temukan pada seorang dengan penggunaan tembakau sintetis. Artinya mereka
mendengar suara-suara, terus karena melihat sesuatu berhalusinasi auditorik maupun visual, muncul rasa ketakutan, paranoianya. Ini efek samping yang paling sering. Tentunya ketika sudah memiliki efek-efek seperti itu, bagaimana bisa produktif, bagaimana bisa bersosialisasi, bagaimana bisa berfungsi secara utuh sebagai makhluk sosial. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang muncul pada penggunaan tembakau sintetis. Lebih lanjut, Amrita Devi mengungkap mengapa kecanduan narkoba sintetis sangat mengganggu mental pemakainya. Ada basic ingredientnya tembakau, lalu dimix dengan prekursor kah atau dengan zat psikoaktif lainnya, seperti mereka menyemprotkan atau memix dengan MD, MB inaka, kemudian mereka bisa mensemprot dengan kerosin, dengan bensin, sehingga muncul efek-efek yang membahayakan bahkan mematikan karena kita tidak pernah tahu apa substansi yang dimix seperti itu. Makanya kita sebut designer drugs kan gitu loh. Artinya suka-suka si produsennya itu mau mencampur bahan baku yang taruhlah tembakau ya dengan zat yang mereka inginkan. Efek yang ditimbulkan sudah pasti rasa ketakutan, rasa sakit, halusinasi itu hampir pasti ditimbulkan. Maraknya penggunaan sintetis saat ini karena sensasi bahagia akan ditimbulkan pada awal pemakaian. Namun, justru itu adalah awal petaka saat pengguna merasa kecanduan. Dampak dari penggunaan tembakau sintetis. Overdosis, yes, karena mencari hype-nya itu kan belum ada batasannya sampai sekarang, dan ambang setiap orang itu berbeda-beda, sehingga ketika mereka terus mengkonsumsi, maka dalam waktu yang sangat singkat dapat terjadi overdosis. Efek overdosisnya itu tadi, gejala-gejala psikotik yang muncul secara dominan. Lalu apa saja yang akan terjadi pada pemakai jika terjadi overdosis usai mengkonsumsi sintetis? Yang paling sering kita jumpai dalam kondisi mengamuk. Mengamuk, tidak mengenali orang sekitarnya. Kalau mungkin dikenal dengan tembakau gorila ya, memang tampilannya tuh seperti Hanuman, bukan seperti Hanuman, tetapi seperti binatang buas yang ingin menerkam seseorang, yang tidak bisa mengenali orang sekitarnya dan merasa bahwa dia yang paling benar. Kemudian mengamuknya itu tadi yang sangat mendominasi dan rasa ketakutan. Itu kurang lebih gangguan kejiwaan, dan ketika muncul rasa-rasa seperti itu maka dampak negatif akan menyertainya ya, bukan hanya interaksi sosial tapi dampak untuk mengakhiri hidup atau melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan pada dirinya maupun orang lain juga semakin dalam kerentanan. Kebongkarnya pabrik gelap di Sentul hanyalah satu dari sekian banyak pengungkapan sindikat narkotika di Indonesia. Perang melawan narkoba belum usai, dan kesadaran masyarakat menjadi benteng utama dalam memberantas peredarannya. Itu usia berapa? 4 meter.